Dengar-dengar dulu Pak Warto itu sempat gondrong ya Pak. Nah terus saya akan jalan kaki dari Gera Sairina Vidi Jalan Magelang sampai di SMA Busa. Kalau misal bapak lagi lewat atau lagi ngajar, mereka tuh takut buat nginjak lantai. Lah terus kamu jalannya gimana? Apuse kokondao yarabe sorendoreri buflenso bani nema baki pasir. Pasti bapak kamu kerja di Freeport ya? Tidak semua anak kamu Chinese ya, kamu pasti bisa bahasa Mandarin gitu. Padahal aku sendiri tuh juga sebenarnya tuh nggak terlalu fasih gitu, bisa cuman nggak yang lancar bisa beruntut ngomong gitu. Itu aku dikasih amplop kan, terus aku kira ibunya tuh ngasih aku uang jajan gitu kan. Terus teman aku bilang itu buat ngasih ke barongsainya. Teman-teman juga yang Amin, akan terima menjalankan kasih. ibadah suci puasa semoga lancar. Dilancarkan. Aduh, kamu lagi ngapain sih, Lin? Benerin ornamen-ornamen gitu? Bentar toh, sabar dulu. Aku tuh lagi nyiapin buat bintang tamu kita nih, bentar lagi. Emang siapa sih, Lin? Kita bakal kedatangan bintang tamu dari SMA Bukri 1 Yogyakarta, siswa-siswi, ada gurunya juga. Oh gitu. Soalnya Ada kamera, ada kamera, ada kamera. Kita lagi di Bosa menyapa lagi. Emang bintang tamunya siapa sih, Lin? Gak usah lama-lama lagi nih, kita panggilin bintang tamunya. Ayo. Nah, kita sekarang sudah bersama para bintang tamu kita untuk podcast kali ini. Nah, di sebelah saya ini sudah ada salah satu murid dari SMA Bukri 1 Yogyakarta yang juga menjabat sebagai salah satu pengurus di OSIS. Bisa minta tolong perkenalkan diri? Thank you Elin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara. Sekarang aku siswi di Bosa kelas 11 XIF 5 dan sekarang aku menjabat sebagai koordinator kewirausahaan di OSIS Bosa. Terima kasih. Nah, di samping aku ini ada siapa namanya? Kak siapa? Kak Stefani. Ya, saya dari kelas 12 MIPA 4 dan untuk asal saya asli dari Papua Wamena. Wow. Jauh. Di tengah kami ini ada salah satu guru di SMA Bukri 1 Yogyakarta yang mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Bisa minta tolong perkenalan diri dulu, Pak? Semoga tidak lupa dengan saya, tetap Suwarto ya. Selamat sore. Terima kasih untuk kedatangannya pada hari ini, bisa berkenalan dan hadir di podcast Bosa Menyapa Lagi. Nah, jadi sekarang kita ini akan membahas tentang kebinekaan nih di SMA Bukri 1 Yogyakarta ini. Nah, kita bisa mulai dulu di pertanyaan pertama. Menurut Clara sama Pak Warto tuh gimana, apa sih makna kebinekaan dan gimana sih kebinekaan itu terasa di sekolah ini SMA Bosa? Oke, menurut aku ya berbineka itu kan kayak slogan negara kita ya. Jadi di SMA Bosa ini tuh teman-temannya beragam, jadi nggak cuman dari Jogja doang, nggak cuman dari Jawa Tengah doang. Contohnya itu Kak Fani, dia dari Papua. Terus juga di sini itu beragam, ada agama, terus suku sama ras. Jadi menurut aku kebinekaan di Bosa ini tuh sesuatu yang beragam, juga kita bisa belajar banyak hal kayak toleransi, terus kebudayaan teman-teman yang berbeda gitu loh. Oke. Bisa dilanjut dulu Kak Fani. Kebinekaan juga. Oh, kalau kebinekaan sendiri itu kan berbeda-beda ya, berarti beragam. Ya kurang lebih sama kayak Clara ya. Jadi kayak di kelasku aja tuh kayak untuk satu kelas aja tuh udah beragam banget. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan dari Jawa, dan Jawanya tuh bukan dari Jawa aja, maksudnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur pun ada. Jadi kayak satu kelas aja tuh udah beragam banget. Terus agamanya juga ada yang Hindu, ada yang Islam, Kristen, Katolik. Ya jadi gitulah, jadi terasa. Lanjut Pak Warto. Oke.
Pelangi itu indah ya. Iya. Iya. Berbeda kan? Beda-beda. Iya, sangat berbeda sekali, dan itu menjadikan sebuah mata itu kalau melihat itu menjadi sejuk, nyaman. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan, jadi keberagaman. Walaupun di dalam sebuah perbedaan itu akan membentuk, kadang terbentur perbedaan, tetapi akhirnya harus membentuk sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah. Jadi kebinekaan harus dimulai dengan rasa ikhlas, tetapi untuk kebersamaan. Contoh, dalam tubuh kita, bagaimana kalau semua tubuh kita isinya hidung semua? Nggak enak kan? Struktur jadi. Ya kan beda-beda, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki, itu kan berbeda semua. Kan akhirnya menjadi indah. Intinya itu saja, tadi udah diterangkan semua sama anak-anak gitu ya. Oke. Ya, baik. Kalau saya sendiri itu adalah seorang Kristen yang lahir di keluarga Chinese. Nah, beragam juga ya. Kalau misalnya kumpul keluarga itu kan nggak semuanya Kristen, ada yang Konghucu juga gitu. Jadi kalau perayaan Chinese itu kadang beda gitu sama Kristen. Jadi kadang ada sembayang gitu. Nah, itu kadang saya kan dulu sempat bingung tuh. Nah, kalau sembayang itu nanti gimana ya? Itu pantang nggak sih di Kristen? Nah, gitu. Tapi seiring makin besar, makin tahu. Nah, itu jadi sebuah keberagaman yang indah ya kalau di keluarga saya. Bisa lanjut Gede? Nah, kalau aku tuh dari Hindu. Nah, aku dari Bali. Cuman dulu nenek sama kakek terus migrasi dari Bali ke Sumatera. Jadi bapak sama ibu lahirnya di Palembang. Ya, gitu. Tapi nyaman. Oke, kalau untuk kepercayaan nih, kalau dari Clara kepercayaannya? Aku Katolik. Lanjut Bu Arto. Saya? Iya. Saya Islam. Saya Islam saya sendiri. Ya. Ya. Kalau Kak. Kalau saya sendiri Kristen Protestan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bisa ceritain nggak gimana keberagaman budaya, agama, dan suku di SMA Bosa yang bikin suasana sekolah jadi unik menurut Clara, Kak Stefani? Siapa dulu nih? Clara Aku. dulu, Ya, ya. Clara. Jadi menurut aku keberagaman budaya di sini tuh beragam, soalnya yang lagi deket-deket ini nih. Jadi tuh kita lagi ngadain Imlek kan di Bosa. Kan nggak semuanya anak Bosa tuh Chinese ya. Ya. Jadi kayak ngerasa ini bukan budaya kita. Tapi kita juga harus menghargai budaya Chinese kayak Aileen, ini teman-teman yang lain. Terus jujur pertama kali kesini tuh aku tuh kaget kalau misalnya kita tuh ibadahnya di GKJ, karena itu kan juga bukan budaya aku. Jadi aku mau nggak mau harus menghargai apa yang ada di SMA Bosa ini gitu. Kalau dari Kak Stefani gimana? Oh, kalau aku sih sama seperti yang tadi aku ceritain ya, kayak di kelasku itu kayak ya beragam gitu. Jadi kayak banyak, ternyata bukan hanya suku, ternyata sifat-sifatnya juga kayak berbeda-beda. Ternyata aku tuh cara bermainku dulu sama sekarang tuh beda. Temannya tambah beragam lagi. Kayak dulu tuh kan notabene-nya teman-teman saya di Papua. Ya walaupun semuanya bukan asli Papua, ada yang dari Toraja lain-lain. Cuma di sini tuh lebih tambah beragam lagi. Jadi ya cukup lebih banyak, lebih se-Indonesia lah bisa dibilang gitu. Soalnya banyak ada yang dari Sumatera gitu-gitu ya. Nah, sekarang Pak Warto nih, dari point of view-nya sebagai guru, keberagaman apa sih yang menurut Pak Warto membuat suasana kelas, suasana mengajar itu menjadi menyenangkan dan unik gitu? Ya, di sini kan memang dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi dari keunikan-keunikan itu bisa diambil dari karakter anaknya. Itu dari salah satunya. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah keyakinan, di sini tidak pernah mempertanyakan. Ya, agamamu apa nggak pernah mempertanyakan, tetapi sudah jalan masing-masing. Ketika saatnya ini katakanlah kita Natalan, ya bersama-sama semuanya. Ketika saatnya sholat, ya udah sholat semua. Tidak ada yang oh kamu harus ke sana, nggak ada paksaan di situ. Dan itu yang membentuk keharmonisan di SMA Bosa ini akhirnya diakui menjadi sekolah yang yang sangat ramah, yang sangat nyaman,
tidak pernah terjadi konflik yang berkaitan dengan perbedaan, baik itu dalam perbedaan agama maupun perbedaan ras maupun suku, nggak pernah. Ya, kita enjoy, nyaman gitu. Dan ketika Pak Warto mengajar pun juga sangat slow, santai, tetapi serius, hasilnya harus bagus. Itu saja kan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita kan punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi tetap milih sekolah SMA Bosa yang berbasis imam Kristen. Nah, buat Clara nih, kamu kan seorang Katolik, gimana pendapat kamu, Clara? Nih, kayak yang aku bilang tadi, aku tuh awal masuk di sini tuh aku tuh kaget, soalnya kita ibadahnya di GKJ. Ya. Jujur aku pertama tahu SMA Bosa berbasis Kristen itu tuh waktu aku pertama kali masuk kelas 10, waktu kita ibadah di sana. Terus aku kayak mikir, loh ini bukannya sekolah swasta aja nih. Ya. Dan aku tuh sempet kaget soalnya kita ibadah Kristen dan aku tuh belum pernah masuk ke gereja Kristen sama sekali dulu. Tapi makin kesini tuh aku kayak makin enjoy. Oh, teman-temannya nggak cuma Katolik aja nih, berarti aku harus lebih ekstra buat bergaul sama teman-teman yang lain. Kayak gitu sih menurut aku. Oke. Kalau Kak Fani sendiri nih, Kak Fani kan aslinya dari Papua. Nah, terus selama sekolah di Bosa ini, itu tuh ada nggak sih culture shock gitu, atau sesuatu yang berbeda yang membuat harus beradaptasi lagi? Terus kayak apa sih bedanya di sana dan di sini? Oh, cukup banyak ya ternyata itu. Jadi awalnya itu kan saya kebetulan kan program ADEM, beasiswa ADEM. Jadi sekolah Bosa ini adalah salah satu sekolah dari yang dipilih oleh program pemerintah kami supaya bisa memasukkan siswa-siswa afirmasi dari Papua. Nah, jadi saya awal masuk di sini tuh cuma berdua sama teman saya seangkatan, namanya April. Nah, waktu awal PLS tuh ya saya cukup minder ya, soalnya saya dari Papua terus kayak bam masuk sekolah di Jogja, terus teman-temannya semua kayak ya sangat ya kayak kalau mau dibilang ya fisiknya berbeda, terus kayak jadi takut, aduh bisa punya teman tidak, terus bisa berbaur tidak. Jadi awalnya tuh ya minder banget, apalagi waktu PLS dia tuh masih pendiam banget. Ternyata menyenangkan ya. Iya. Terus setelah masuk ternyata teman-temannya welcome, terus jadi kayak guru-gurunya, apalagi awal masuk tuh kayak guru-gurunya malah ramah, jadi kayak diterima gitu. Jadi ya, terus yang kedua kalau cara bertemannya, ternyata berteman di sini nggak bisa aku samain sama teman-teman saya yang di sana. Di sini tuh ada yang lebih lembut, ada yang lebih halus. Jadi kak aku datang-datang gitu kayak, ini gimana Fani? Terus ada teman kelasku tuh yang bilang, Fani tuh kalau ngomong kok marah-marah. Ada satu yang bilang gitu. Terus itu padahal kan nadanya bicaranya cuma tinggi aja, kayak biar asik. Ternyata dia tuh orangnya lemah lembut. Marah jadi, bener ya Fani ya? Enggak marah. Jadi dari situ jadi aku jadi harus nyesuaiin gitu. Kalau bicara sama dia harus gini, kalau sama ini gini gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, sekarang Pak Warto, izin Pak. Nah, Bapak kan guru di SMA Bosa yang berbasis iman Kristen. Kebetulan Bapak seorang Muslim. Iya. Nah, boleh cerita Pak sejarahnya Pak? Sejarahnya apa ini? Bapak sebagai guru di SMA Bosa. Oke, ya. Jadi sekitar tahun 2000-an awal ya tuh Pak Warto bergabung di SMA Bosa. Ya kalau awal-awal kan Pak Warto harus menyesuaikan ya, karena memang mempunyai sekolah yang notabene Kristen tapi Pak Warto Muslim. Tapi Pak Warto itu bukan masalah bagi kami gitu loh. Tetapi dalam penyesuaian itu juga enjoy saja. Tidak pernah ada beban. Saatnya Pak Warto sholat juga diberi kesempatan sholat, saatnya Jumatan juga Jumatan itu. Sampai sekarang pun ketika kebetulan di Bosa kan tidak hanya Kristen ya, ada Muslimnya juga banyak, Katolik banyak, Hindu juga ada gitu. Dan itu ketika saatnya sholat anak-anak pun juga diberi kesempatan. Bahkan sekarang kan kita ada musola juga kan untuk menyiapkan anak-anak ketika anak-anak mau sholat. Bahkan masjid di samping sekolah ada masjid, sebelah utara ada masjid, sebelah selatan ada masjid, sebelah timur ada masjid. Jadi kan kita sudah sangat enak sekali, dan juga sekolah istilahnya juga memfasilitasi untuk ibadah itu gitu. Tidak masalah kok. Semuanya enjoy. Dengan anak-anak lebih-lebih gitu loh, gitu. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, terus ada nggak pengalaman menarik, cerita-cerita menarik selama Kak Stefani, Clara berteman, Pak Warto mengajar? Ada nggak cerita-cerita menarik yang kira-kira bisa diceritakan nih di sini?
Kalau aku sih, aku kan punya teman satu Cina. Nah kebetulan tuh kayaknya teman Cina pertama aku dari SD sampai SMA. Jadi namanya tuh Kak Gwen, biasa dipanggil Cimeng. Oh, Cimeng. Kak Gwen itu satu meja ya? Enggak juga sih. Oh, enggak bisa. Cuman waktu awal kelas 11 itu kita mulai deket. Terus waktu hari raya Cina atau apa ya, aku tuh dikasih kayak kue coklat gitu. Terus tuh katanya namanya kue keranjang. Iya. Terus jadi kayak setiap Kak Gwen ada acara-acara hari raya Cina tuh kayak dikasih ada bingkisan-bingkisan kecil gitu. Jadi kayak unik gitu. Enak juga? Enak Pak. Enak juga. Untuk Pak Warto selama mengajar, kenapa selama mengajar? ada cerita-cerita unik Pak mungkin yang bisa di-sharing di sini? Oh banyak, tetapi ini tidak semua ya. Nah, nanti Ya. waktunya. Ya cerita unik ya. Contoh ketika saya mengajar Stefani pertama kali itu juga Stefani yang kaget malah, bukan Pak Warto yang kaget ya, Tim ya. Itu Pak Warto bicara apa? Sugeng enjing. Jadi hanya drop gini dok. Wah, itu kan ada sesuatu untuk penyesuaian juga. Jadi dari hal-hal yang tadinya belum pernah dilihat, belum pernah didengar ketika masuk di SMA Bogri 1, akhirnya mereka penyesuaian, dan juga gurunya juga tidak secara klasikal kadang mengajar seperti itu. Karena kan tidak semua dari Jawa. Ya, itu. Clara? Kalau buat aku sih yang unik tuh waktu Imlekan kemarin sih, kayak ada barongsainya. Terus kan aku kalau misalnya Imlek gitu aku tuh jarang keluar rumah, jadi aku nggak ngerti gimana cara main barongsai. Terus ngasih apa amplop ke mulutnya itu. Nah waktu itu aku dikasih amplop kan, terus aku kira ibunya tuh ngasih aku uang jajan. Bukan buat ngasih barongsainya. Soalnya kan amplop, terus aku buka ada uangnya. Terus aku mikir, loh ibunya ngapain ngasih aku uang jajan gitu kan. Terus teman aku bilang, itu buat ngasih ke barongsainya, kayak ngasih berkat gitu loh buat mereka. Terus aku kayak, loh gimana caranya gitu kan. Terus barongsainya tuh deket ke aku, akhirnya aku masukin deh, oh ternyata tradisi mereka tuh kayak gini, kayak gitu. Enjoy sih aku selama di sini. Nah, dalam kegiatan belajar sehari-hari, gimana sih SMA Bosa mengelola keragaman ini biar supaya nyaman, khususnya Pak Warto sebagai guru yang di bidang kesiswaan? Ya, SMA Bosa ini kan mempunyai prinsip untuk membentuk karakter anak menjadi anak yang baik ya, dan menjadi anak yang cerdas dan santun terutama. Nah di situ kita harus mampu untuk bersama-sama menyadarkan bagi anak-anak kita yang dari rumah itu belum mempunyai sebuah bentuk yang kurang pas gitu ya. Jadi dari kami bagaimana supaya itu anak terbentuk menjadi semakin baik, mempunyai karakter yang baik, dan kesantunannya juga mulai terbentuk. Jadi sebenarnya tidak masalah karena kita kan dari latar belakang yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda gitu loh. Tapi tetap kita harus mampu dan harus bisa untuk membentuk itu menjadi karakter yang baik. Intinya itu saja. Oke, terus ada nggak sih momen-momen yang bikin terutama Kak Fani sama Clara ini sebagai siswa yang bikin kayak makin sadar gitu, kayak pentingnya kebinekaan itu di Bosa, misalnya kayak cerita persahabatan, atau mungkin pernah nih konflik itu. Nah, pernah nggak kira-kira? Mulai dari Kak Fani dulu mungkin bisa. Kalau saya sih seperti yang tadi aku sempat cerita, yang temanku kira aku bicaranya keras itu marah-marah. Itu jadi buat dia takut sama saya awalnya kelas 10. Terus akhirnya pas kelas 11 tuh kayak ada temanku bilang, enggak kok, Fani tuh baik, cuman memang nada bicaranya aja yang tinggi. Nah jadi waktu kelas 11 tuh ya kita mulai main bareng. Jadi kayak tapi aku tetap nyesuaiin kayak bicaranya pelan gitu. Itu sih. Clara pernah? Kalau konflik sih aku nggak pernah ya, cuman lebih kayak ya tadi culture shock sebagai sekolah Kristen gitu. Baik, kalau Pak Warto mungkin pernah nggak Pak? Selama ini kok tidak pernah saya. Oh ya, oke, bagus. Oke. Nah, lanjut kita ke fun fact-nya tentang Pak Warto. Kenapa itu? Dulu saya pernah dengar Pak Warto pernah janji atau nazar ke seluruh siswa atau murid kalau lulus Bapak jalan kaki dari Geraha Sarina Vidi sampai ke Bosa. Bener nggak Pak?
itu terjadi tahun 2010 kalau tidak salah ya. Jadi itu pada waktu itu kalau ketika ada UN, kalau tidak lulus benar tidak lulus itu sangat berat sekali. Dan pada waktu itu saya ingat saya jadi wali kelas 12 bahasa. Dan ada salah satu anak yang ketika ujian nasional setiap pagi saya harus ke kosnya. Jam 6 saya harus ke kosnya, kebetulan di dekat pom bensin apa di sini itu ya. Munggur. Nah, kosnya dekat situ. Setiap jam 6 saya sudah sampai ke kosnya, saya harus membangunkan, kemudian menunggu dia sampai mandi, kemudian saya antar sampai ke busa, dan Pak Warto sendiri mengawasi di SMA 6. Itu selama UN berlangsung itu, saya masih ingat betul. Dan saat itu saya sampaikan ke kelas, pokoknya besok kalau Anda itu lulus semua, saya akan jalan kaki dari Graha Sarina Vidi Jalan Magelang sampai di SMA Busa. Dan anak-anakku pada waktu itu kelas 12 bahasa, kamu akan saya naikkan kereta kuda andong. Itu kalau tidak salah ada andong 4, saya jalan di depannya sebagai cucuk lampah dengan pakai busana gagrak Yogyakarta itu. Pakai itu. Dan itu terlaksana. Itu masih ada dokumennya, ada fotonya itu sampai sekarang di meja saya itu. Mungkin itu bisa jadi semangat buat anak-anak ya Pak ya. Harus semangat. Harus semangat. Gurunya semangat, lebih-lebih anaknya harus semangat ya. Ya. Terus dengar-dengar dulu Pak Warto itu sempat gondrong ya Pak. Nah terus kenapa nih? Kira-kira kenapa sekarang potong gitu? Jadi ingat Kenapa tuh Pak? tahun 2005 Pak ya. Saya itu kan ngajar pada waktu gondrong memang iya, dan ngerokok iya. Saya dulu kan juga ngerokok ya. Nah ketika itu memang ada beberapa anak yang agak apa istilahnya, rambutnya sudah melebihi, kemudian ketika istirahat juga curi-curi ngerokok di kamar mandi gitu. Kemudian saya tegur, kalau ngerokok jangan di sekolah dong, saya gitu. Padahal saya juga ngerokok, saya salahkan. Iya. Wah, jadi ingat saya itu gimana ya. Terus ketika saya tegur, saya agak marah karena Pak Warto sendiri juga ngerokok gitu loh. Wah, saat itu saya agak marah. Namanya Jo siapa ya lupa saya. Saya agak marah gitu loh. Tapi hari berikutnya itu pada waktu itu hari Jumat, saya masih ingat. Hari Sabtu kan masuk zaman dulu. Saya menemui anak itu, Jo, di kelas kan, saya temui, saya suruh keluar, Pak Warto mohon maaf ya, mulai saat ini saya akan belajar dari Anda. Saya belajar dari murid. Nah, saat itu juga saya pulang, saya potong rambut. Dan saya berhenti merokok. Saat itu. Dan akhirnya sampai sekarang setiap jam 4:30, jam 5 kurang seperempat, saya harus cukur kepala saya sebelum sholat subuh. Jadi saya kerok, jadi sisir saya pakai silet tiap pagi. Jadi seperti itu. Begitu ya. Iya Pak. Lagi-lagi ini pertanyaan dari semua peserta didik dan alumnus BOSA. Katanya kalau lagi bicarain ngomongin tentang berkaitan dengan Pak Warto, terus kita lagi menginjakkan lantai, apa benar Bapak bisa tahu, Pak? Tahu apa? Tahu yang apa kita bicarakan. Itu menurut siapa? Katanya. Oh, katanya ya jangan percaya. Ya, kan katanya kan. Ya. Ya sudah, katanya saja. Berarti Malah Pak Warto nggak pernah dengar kok. Oh. Berarti itu mitos atau fakta Pak? Fakta saya nggak pernah tahu, mitos juga saya belum pernah dengar. Oke. Oke. tapi banyak yang takut loh Pak, Iya. kalau misalnya Bapak lagi lewat atau lagi ngajar, mereka tuh takut buat nginjak lantai. Lah terus kamu jalannya gimana? Maksudnya gimana? Kayak takut aja, Takutnya gimana? takut dibaca pikirannya. Iya. Dibaca pikiran. Iya, Pak. bilang gitu. Soalnya Bapak bisa baca Oke, pikiran. sekarang saya balik ya. Stefani ketika Pak Warto mengajar, apa yang dipikirkan Stefani tentang Pak Warto? Bahasa Jawanya susah. Bukan, berkaitan dengan pertanyaan gede tadi gitu. Iya. Apa yang dipikirkan Stefani? Atau Clara mungkin? Apa yang dipikirkan ketika Pak Warto mengajar? Apa? Apa Lin? Apa ya? Iya. Oh, contohnya kayak kita kan pernah ditinggal Pak Warto tuh. Ya, Terus dikasih tugas tulisnya banyak. Ya. Duh, Pak Warto nih kasih tugas tulisnya banyak banget gitu. Mengerjakan nggak?
Ngerjain. Emang iya. Oh, mengerjakan. Iya. Lah kenapa mengerjakan? Kan Pak Warto nggak ada. Lebih baik tidak mengerjakan dong. Tapi dikasih tugas. Berarti itu anak yang baik. Oke. Oke. Tapi berarti Bapak nggak bisa baca pikiran. Masih ya. Oke. Ini itu ada ilmunya. Ketika orang membaca pikiran itu ada ilmunya dan harus belajar. Oh. Nah, untuk lebih lanjut itu seri berikutnya. Oh. Begitu ya. Iya. Ya. Oke. Next. Oke. Nah, lanjut. Oke. Iya. Nah, terus ada lagi nih Pak. Ya. Katanya tuh kalau misalnya nih kita ada murid yang bohong sama orto itu, nanti katanya bisa diare. Emang itu bener Pak? Iya po. Iya. Itu kan Anak-anak ya yang bilang, lagi-lagi itu adalah pembicaraan Pertanyaan. yang sudah sangat-sangat tidak asing gitu Oh Pak, iya. di bawah saya. Kamu percaya? Makanya saya tanyakan Pak. Kamu percaya? Enggak sih Tapi Sangat bapaknya percaya. pernah bilang loh. Oh iya? Iya, di Terus kelas- akhirnya? di kelas kita pernah bilang. Akhirnya? Katanya bapaknya lagi diare. Oh iya? Iya. Waduh, kasihan yang diare Terus dong. makanya bapak waktu itu masuk kelas kami itu telat Oh, gara-gara gitu. diare. Berarti bapak lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi tahu kita bohong gitu. Begini, ketika Pak Warto kadang ada pertanyaan apa tentang itu ya, tentang gede tadi, tentang Elin tadi, itu kan sebenarnya kita ingin membentuk anak supaya lebih disiplin, lebih jujur. Contoh, ketika ulangan. Jadi ketika ulangan itu kadang Pak Warto tidak menunggui, ya, kadang Pak Warto tidak menunggui. Itu apa? Untuk membentuk anak-anak supaya berbuat jujur, gitu loh. Awas, hati-hati ketika Anda menyontek, ada sesuatu yang akan melihat Anda. Kalau Anda melanggar ini, akibatnya tanggung loh ya. Oh iya. Ada sesuatu yang akan terjadi. Oh iya. Nah, ini semata-mata untuk membentuk kejujuran anak, untuk kedisiplinan anak, supaya Tidak. betul-betul melakukan, tidak menyontek, tidak bertanya kepada temannya, dan melakukan itu. Pernah ketika ulangan tak tinggal? Jujur pernah Pak. Pernah. Apa yang Anda lakukan? Menyontek? Tanya teman. Tanya teman. Anda pernah menyontek? Tidak, Lin. Kebetulan kalau bisa jawab belum pernah sih Iya. Pak, karena Soalnya ya itu takut ke-trigger sudah. takut. Mulai iya. sekarang Anda harus mampu membentuk diri Anda bahwa Anda itu mampu untuk tidak menyontek dan mampu untuk Iya, mengerjakan Oke. sesuatu yang diberikan oleh guru. Berarti kalau Anda sudah mulai jujur dari situ sebagai siswa, Anda ketika menjadi pejabat besok akan menjadi pejabat yang lurus. Begitu ya? Oke, tepuk tangan dong. Ini jadi Pak Warto udah klarifikasi ya teman-teman. Gantian sekarang ke Clara nih. Waduh. Kamu pernah nggak sih kalau ke gereja Katolik salibnya itu ada Yesusnya, tapi di gereja Kristen itu cuman polos? Nah, Gimana ini tuh? nih. Ini ada Yesusnya, tapi kalau misalnya di Kristen itu polos. Ya. Kenapa? Karena sepengetahuan aku nih, kalau misalnya di Katolik itu ada Yesus yang tergantung di salib ini Ya. karena melambangkan kesengsaraan Yesus. Tapi kalau misalnya Kristen nggak ada karena mereka lebih kayak mendalami tentang apa kebangkitannya. Kebangkitannya bukan cuman kesengsaraan aja. Itu sih. Oke, terima kasih Clara. Nah, terus habis itu kalau di Katolik sama Kristen itu kan beda kan. Nah, kalau aku di Kristen itu nggak pernah nih di gereja tuh ada pengakuan dosa. Nah, kalau dengar-dengar di Katolik itu kan ada. Nah, kalau misalnya pengakuan dosa gitu tuh pelaksanaannya tuh kayak gimana? Habis itu tuh wajib atau enggak? Terus kalau misalnya nih nggak pengakuan dosa itu tuh sebenarnya boleh atau enggak sih? Ya, sebenarnya pengakuan dosa itu termasuk sakramen yang kita akui gitu. Jadi setidaknya ya setahun sekali pengakuan dosa lah. Ya sadar diri aja kita berdosa gitu. Jadi agar kita lebih pantas di hadapan Tuhan gitu. Terus kalau misalnya tata cara ya tadi, tata caranya ya sebelum pengakuan dosa itu kita tuh ada ibadat pengakuan. Jadi kayak misalnya doa singkat gitu sebelum pengakuan. Jadi habis itu kita antri buat ke ruang pengakuan. Habis itu ya udah kita di dalam itu cuma ada kita sama Romo. Jadi kayak sesi curhat gitu. Oke. Nah, Kristen sama Katolik itu kan kelihatan mirip banget. Sebenarnya kan ada bedanya juga kan.
Nah, apa sih bedanya setelah kalian sekolah di Bosa? Bedanya? Ya bedanya selain doanya tadi, kalau misalnya Kristen kan nggak pakai tanda salib ya? Iya. Ya kan. Tapi aku di sini masih suka doa pakai tanda salib gitu. Juga kadang kalau misalnya mimpin doa aku masih kayak teman-teman mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin gitu. Ya terus perbedaannya ya tata caranya aja sih, tata cara, terus Alkitabnya juga beda. Iya. Hampir tetap sama sih, cuman kalau misalnya Katolik itu ada 12 kitab tambahan. Namanya aku lupa teman-teman. Maaf ya. Lupa boleh kok. Tapi sabar, aku boleh nanya nggak? Apa? Yang soal pengakuan dosa itu kamu sama Romo itu berarti kalian buka-bukaan gitu? Iya. Jadi misal kayak Romo, dosa-dosa saya ialah ini. Jadi Kemarin menyontek begitu ya. iya, Salah satunya. Waktu pertama kali aku pengakuan dosa itu kan waktu sebelum aku menerima sakramen Ekaristi atau komuni. Jadi kita tuh diwajibkan untuk pengakuan dosa dulu. Nah itu dosa-dosaku tuh aku catat. Aku catat biar aku nggak lupa. Terus sampai sekarang tuh aku tuh kalau pengakuan dosa tuh masih kayak aduh dosaku tadi yang belum disebut apa ya, gini. Jadi aku kayak panik sendiri kalau misalnya aduh kalau aku nggak nyebutin ini aku bakal diampuni nggak ya. Tapi sebenarnya itu cuman kita tetap diampuni kok. Terus ya kalau misalnya aku tuh pengen nanya nih, kalau misalnya pengakuan dosa itu tuh ada nggak sih waktu-waktu tertentu gitu, kayak misalnya sesudah atau sebelum apa, terus kayak kamu kalau habis pengakuan dosa tuh rasanya gimana sih, apakah lebih relief gitu? Kalau misalnya pengakuan dosa tuh sebelum Paskah sama sebelum Natal. Jadi kan ini mau Paskah ya, jadi mungkin beberapa minggu ke depan akan ada pengakuan dosa. Kalau aku tuh terakhir pengakuan dosa tuh tahun lalu. Berarti numpuk ini sekarang. Ya nanti dicatat ya Pak. Print. Times New Roman 12. Oke. Terus rasanya waktu jalanin penitensi di luar ruangan itu jujur ngerasa kayak aduh kenapa aku berdosa banget, terus bisa sampai nangis gitu loh. Terus rasa apa ya, kayak bersalah, terus udah tuh diam meratapi nasib, kayak merenung, Tuhan tolong ampuni saya gitu. Habis itu kayak ya udah kita menjalani hari dengan lebih baik lagi gitu. Nanti siklusnya diulang-ulang aja. Berbuat dosa, pengakuan dosa. Waduh. Enggak. Oke. Udah sih. Kalau misalnya di Kristen tuh nggak ada ya? Pengakuan dosa Kristen nggak ada. Makanya aku Iya. nanya, soalnya kalau di Kristen itu setauku Katolik tuh lebih detail ya. Kalau di Kristen itu nggak ada pengakuan dosa. Terus setauku itu kalau di Katolik itu apa sih? Itu yang kalau di Kristen kita nyebutnya perjamuan kudus. Nah kalau di gerejaku itu 2 bulan sekali awal bulan. Nah itu, tapi kalau dengar-dengar kalau di Katolik tuh lebih sering ya? Iya, itu kalau misalnya perjamuan kudus itu setiap Ekaristi. Jadi setiap kita ke gereja terus kita misa itu mesti ada kita menerima hosti buat sakramen gitu. Terus kayaknya tuh kalau kita Kristen kan kalau Paskahnya kan kayak cuma Jumat Agung, terus hari Minggunya. Nah tapi kan kalau Katolik tuh kan agak rentetannya agak panjang ya. Ini bahkan Rabu minggu depan itu udah Rabu Abu. Terus minggunya itu Minggu Palma. Habis itu ada Trihari Suci, Kamis Putih, perjamuan terakhir Tuhan Yesus, terus Jumat Agung, kisah sengsara Yesus, Sabtu Paskah atau Sabtu Sunyi, baru paginya itu hari Paskah. Terus kalian dengar-dengar ada puasanya ya? Iya. Iya. Itu semua orang atau kayak? Soalnya kita Kristen nggak puasa gitu kan? Iya, kita nggak ada puasa. Kita kayak gitu. Tapi puasanya kita beda kayak puasa orang Muslim gitu Pak. Jadi kalau puasanya di orang Katolik itu dari umur 17 tahun ke atas itu cuman boleh makan kenyang 1 kali. Kalau di bawah 17 kayak misal kelas baru mau komuni gitu, itu cuman pantang, kayak misal aku suka jajan nih, jadi aku setiap hari Jumat sama Rabu itu tuh aku kayak pantang jajan, aku nyisihin uang.
Terus biasanya kita juga pantang daging. Terus kalau di keluarga aku itu apa namanya? Mereka tuh cuman makan 1 kali kenyang tapi hambar. Hambar dan tanpa daging. Jadi kayak apa ya, diet apa sih nabati? Kalau misalnya di budayanya Pak Warto puasanya tuh gimana Pak? Apakah cuma makan 1 kali kenyang atau ada ketentuan lain gitu? Kalau itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi syarat-syarat sah dalam puasa. Jadi itu sudah ada aturannya sendiri itu. Iya, jadi seperti itu. Nah, kalau Pak Warto ini gimana Pak budaya Muslim Pak? Boleh diceritakan? Sebenarnya hampir sama ya. Kalau agama apapun, keyakinan apapun sebenarnya itu sama. Intinya kan dalam hal kebaikan, dalam hal kasih, dalam hal sebuah kerukunan kan. Intinya sama semua kok. Bagaimana sekarang caranya kita untuk menjalankan bersama-sama itu menjadi sesuatu yang lebih indah. Itu saja. Ya. Nah, oke nih. Tadi kan kita sudah bertanya-tanya nih seputar Pak Warto sama Clara. Nah, sekarang Kak Stefani. Ya. Sebenarnya nih aku nih sering banget nih dengar kayak kalau di Chinese sendiri nih sebenarnya tuh orang kayak kadang tuh sering banget gitu yang bilang kayak kamu Chinese ya, kamu pasti bisa bahasa Mandarin gitu. Padahal aku sendiri tuh juga sebenarnya tuh nggak terlalu fasih gitu, bisa cuman nggak yang lancar bisa beruntut ngomong gitu. Nah kan berarti kan itu kan stereotip yang nggak sebenarnya nggak benar gitu ya, nggak semua orang. Nah kalau di Papua sendiri ada nggak sih stereotip yang sebenarnya tuh nggak benar gitu? Nggak benar. Salah satunya yang suka marah tadi. Oh iya. Nah, itu nggak semuanya. Kadang tuh cuma ada bicaranya atau gimana. Terus yang kedua soal apa ya? Yang biasa banyak ditanyain tuh kayak makanan di sana mahal tidak? Oh iya, kebetulan iya mahal. Tapi tidak di semua tempat gitu. Itu biasanya di bagian yang masih agak jauh-jauh lagi. Nah itu mahal. Gitu ya biasanya kan ada di TikTok tuh yang makan ya 200.000 makan ini 200.000. Kebetulan saya belum dapat yang itu kayaknya masih agak jauh lagi. Tempat saya kebetulan tidak seperti itu. Besok akan dapat ya? Jangan. Oh jangan. Mahal sekali Pak. Terus yang ketiga biasanya mereka bertanya soal pasti bapak kamu kerja di Freeport ya? Tidak semuanya bapaknya kerja di Freeport itu tidak. Identik itu ya? Iya. Pasti kamu uangnya banyak ya karena bapaknya. Tidak semua. Jadi terus yang keempat, Papua tuh luas, banyak. Kadang tuh aku ditanya, kamu dari mana? Dari Papua. Oh berarti kamu kenal ini? Tidak. Itu kayak pertanyaannya sama kayak kamu anak Jogja ditanyain anak Jakarta, ya kamu nggak kenal kan? Jadi kayak kamu kenal ini nggak? Iya dia dari Papua juga. Dari mana? Jayapura. Saya dari Wamena gitu. Padahal Papua itu luas ya. Luas. Jadi kayak di sini pun ya anak-anak Papua yang di sini aja tuh beda-beda. Ada yang dari Timika, Jayapura, Wamena, Surui, Waropen, Merauke pun ada. Jadi kayak ya itu. Nah kalau misalnya di Papua gitu kan ada nggak misalnya kayak logat bicara yang khas gitu? Misalnya dari Timika logat bicara seperti ini, terus dari Kak Stefani sendiri Wamena itu ada beda-bedanya nggak? Beda-beda. Jadi ada tuh logat dari Biak tuh logatnya agak ditarik-tarik gitu. Gitu-gitu. Terus kalau dari Wamena tuh katanya agak nge-rap. Jadi bicaranya agak balap. Terus kalau Jayapura tuh agak dicengkok. Pokoknya beda-beda. Iya. Beda-beda. Kalau bahasa ininya udah of course pasti berbeda. Kayak dari daerah asalku aja tuh misalnya di Jogja sama di Gunung Kidul itu bahasanya udah beda. Jadi penyebutannya aja itu udah beda. Jadi memang di Papua tuh bahasanya udah beda. Terus kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, logatnya beda-beda juga. Jadi ada yang agak ditarik, ada yang agak ditahan, ada yang agak nge-rap, ada yang agak lambat. Tapi Stefani bisa semua ya? Tidak. tapi orang Papua itu kenapa kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia tuh formal banget? Karena itu kalian tadi aku ceritakan soal yang aku minder. Nah, jadi tuh kayak ada rasa kayak aku diterima nggak ya, aku bisa berteman nggak ya. Jadi kayak mereka mulai latihan bicara bahasa Indonesia yang formal, baku tapi kadang terlalu baku, tapi logatnya aneh ya kan? Makanya itu. Tapi itu jadi khas loh. Iya, jadi khas dan unik. Iya betul. Yes, oke. Nah, ada nggak perbedaan yang kakak rasain selama
di sekolah Papua dan Jogja, terus pernah nggak ngalami kesulitan yang nggak pas harus beradaptasi di lingkungan yang baru? Oh, kebetulan ada. Yang pertama tuh dengan mata pelajaran bahasa Jawa. Dan di Papua kan tidak ada kan Pak. Jadi Oh, mboten wonten to? Mboten wonten. Boten. Harus belajar lagi. Oh iya, masih belum jago. Terus kayak yang kedua tuh dari segi makanan. Di Jogja ini kan kayaknya rata-rata banyak yang manis-manis kayak gudeg. Bahkan hari itu ibu kosku bikin sambal ada gulanya. Nah, jadi kayak di Papua tuh kan makanannya kayak rata-rata asin-asin ke pedes gitu. Terus di sini tuh makanannya lebih kayak Kemana? iya, manis-manis gitu. Bahkan di Papua tuh ada beberapa temanku suka makan pisang goreng pakai sambal. Itu agak aneh sih, cuman ya gitu. Terus yang ketiga, teman-temannya ya dengan sifat latar belakang suku agama yang berbeda-beda. Ya aku jadi kayak jadi kalau dari sini tuh orang-orangnya ada kayak Chinese, kayak ada ini. Terus dari Kalimantan biasanya ada ini. Jadi banyak tahu lah setelah sekolah di Bosani, temannya beragam. Oke. Nah, terus kan udah lama nih di sekolah di SMA Bosani, udah kelas 3 ya. Udah kelas 3. Nah, ini pasti selama 3 tahun itu udah bisa dong bahasa Jawa. Harusnya Bisa. dong. Nah, ada nggak Sedikit-sedikit aja nih Iya. bisa coba gitu kalimat bahasa Jawa yang tahu. Nggak usah takut Apa dijudge. ya? Pak Selamat pagi. Sugeng Enjing. Ayo coba sak kalimat saya rada dawa. Perkenalan diri aja. Nggak bisa. Kadang udah terlanjur banyak diganggu sama teman tuh kayak ojo tomel gitu. Sampai semutan ya. Terus kayak apa ya? Biasanya spontan gitu nggak sih, Pak? Spontan bisa ya. Bisa. Kayak Ya. sedikit-sedikit tapi nggak lancar. Oke. Oke. Kak Fani bisa nih, kan Kak Fani pintar juga nyanyi nih. Iya. Pintar bernyanyi. Nah, bisa minta tolong dong secuplik lagu Timur. Timur gitu ya. Timur. Oke, pakai bahasa daerahnya gitu. Iya, Iya. lagu dari Papua. Wah, yang udah familiar aja ya. Apuse. Iya. Iya ya. Oh, ya. Yang ini. Iya. Iya dong. Apa sih nganggo basa Jawa? Raisa. Mboten saged. Buatan saget. Oh, Yeah. itu ada ini ya, bahasa Jawa tuh kan kayak ada Iya, yang sopan. sopannya, Iya. ada yang nggak sopan. Harusnya. Astaga. Oke. Undoso. Undoso. Nggak bisa. Ya. Undoso. Yuk. Oke. Satu, jangan gitu. Apuse kokondao yarabe sorendoreri buflenso bani nema baki pasir. Mantap. Saya nembang. Ya coba. Tak lel. Prakteknya itu guys. Coba. Ya. Perlu ya. Nembang. Ya. Mana ya? Sabar. 1, 2, 3. Tak lelo letu. Centilnya. Oke. Ojo pijer nangis. Yang keras. Anakku. Gitu udah Pak, lupa. Thank you guys. Keren. Oke. Nah, sekarang Pak Warto boleh dong nembang. Hah? Nembang Nembang apa? bahasa Jawa. Wait. Apa aja? Wih. Tenan iki. Iya, Oh. tenan. Tak wakil ke Clara ya. Elin Pak. Oh, iya, Elin ya. Saya kemarin remet soalnya. Weh. Ya. Pangkur ya. Ya. Rinumpaka jroning sekar pangkur jurung donga basuki tepi saking sarusiku panggoda dadya sirna
nuju wanci tumbuh ageng kang linangkung mugi tansah bagya mulya tan kendhat berkaing Gusti. Agak ngantuk gitu ya. Nah, kita sudah sharing-sharing tadi. Gak kerasa ya, kita udah sharing-sharing berapa lama tadi ya. Nah, terus di Bosa ini ternyata memang sangat-sangat beragam ya. Mulai dari pertemanan, semuanya di Bosa ini beragam nih. Nah, menurut kalian apa aja sih yang bisa dipelajarin gitu dari keberagaman yang ada di Bosa ini? Bisa mulai dari Kak Fani dulu. Oh, yang pertama itu yang bisa kita pelajari itu bersosialisasi ya. Apalagi kayak kita dari latar belakang yang berbeda-beda, mau itu suku, agama, ras, keluarga. Jadi kayak tingkat bersosialisasi kita tuh jadi meningkat lagi gitu. Jadi kayak kita bisa berteman dengan ini, terus dengan latar belakang yang berbeda. Jadi kita juga harus sambil menyesuaikan diri. Jadi kayak jangan kita kayak sendiri kayak orang aku di sana tuh dulu mainnya gini. Jadi kayak harus samain. Ternyata nggak boleh begitu, nggak boleh disamain. Jadi kayak kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, mengikuti. Apalagi kalau di Jogja itu kan kayak adat Jawanya tuh lebih dari daerah Jawa yang lain ya, kayak iya, sopan santunnya, ininya. Jadi itu adalah salah satu yang aku bisa pelajari ya, orang di Jogja tuh ramah-ramah, terus kayak jadi lebih nyaman di Jogja sebenarnya daripada daerah-daerah yang lain gitu. Oke. Kalau Pak Warta sendiri nih? Ya, sangat bagus sekali tuh Stefani, mampu untuk bersosialisasi, lebih didekatkan, dipererat, supaya ketika kita ada sebuah perbedaan yang memicu konflik itu nanti tidak akan terjadi ya. Jadi tidak akan terjadi. Akhirnya dengan keberagaman, dengan kebinekaan itu akan membentuk sesuatu yang sangat indah. Gitu. Clara sendiri ada? Ya, aku kurang lebih sama kayak Kak Stefani sama Pak Warto sih. Jadi makin sadar kalau misalnya ternyata di sini tuh nggak cuman yang sama kayak kita, masih ada teman-teman yang lebih beragam lagi. Jadi kita bisa explore kebiasaan, terus budaya, terus pokoknya apa yang kita nggak tahu kita jadi tahu gitu loh. Itu sih bisa nambah pengetahuan, pengalaman, seru sih ya. Nah, kalau bisa kasih saran atau harapan apa yang kalian pengen supaya kebinekaan di SMA Bosa makin terasa dan berdampak positif? Tuh. Boleh Kakak? Oke. Apa ya? Supaya kebinekaannya terasa kesini, bermain dengan semua orang. Bermain dengan semua, bergaul, tidak pilih-pilih teman ya. Kayak teman-teman saya ternyata tidak kayak dia dari Papua jadi yang jangan ini. Ternyata enggak, teman-teman saya tuh welcome sama saya. Jadinya saya cukup bermain di kelas tuh juga percaya diri. Karena dulunya kan saya minder. Dengan dukungan teman-teman saya yang di sini, jadi saya kayak sekarang percaya diri, bisa bermain dengan mereka. Jadi bisa meningkatkan kepercayaan diri saya. Jadi ya itu pentingnya bergaul bersama-sama gitu. Ya, sip. Dari Clara mungkin? Kalau aku keluar dari zona nyaman sih. Iya. Ya kan, kalau misalnya coba aja aku nggak milih Bosa, mungkin aku bakal temenan sama yang Katolik doang, yang terus aja yang itu aja. Jadi aku kalau di sini wah nemu temen yang kayak Eileen nih, Kristen Chinese, terus ada guru yang Islam, terus ada yang dari Beragam Papua banget juga, ya? beragam banget kan. Dulu aku nggak nemuin yang kayak gini, kayak ya udah Jawa Katolik gitu. Jadi kayak dulu tuh kurang explore gitu guys, jadi harus keluar dari zona nyaman ya. Tips-tips Clara. Oke, dari Pak Warto mungkin ada. Dengan keberagaman, dengan kebinekaan semakin kita ikat kerukunan, tenggang rasa, mampu mewujudkan hidup damai sejahtera. Oke guys, ini nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak banget sampai tadi kita sempat
ngobrol soal fun fact dari Pak Warto, Ya, mengenal KBK, mengenal Clara lebih dalam. Nah, kita udah tuker-tukeran nih maksudnya. Nah, terus kita juga udah saling membahas latar belakang masing-masing, budaya, dinamika juga di Bosa, terus harapan-harapan juga untuk kedepannya yang terbaik buat keberagaman nih di SMA Bosa. Oke, Pak Warto, terima kasih. Sama-sama. Kak Stefani udah berkenan datang. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga untuk Pak Warto sebentar lagi akan menjalankan ibadah suci puasa. Semoga lancar-lancar, teman-teman juga yang Amin, akan terima menjalankan kasih. ibadah suci puasa semoga lancar. Dilancarkan. Nah, Waktunya kita closing nih. yes. Aku Gede. Saya Stefani. Pak W. Aku Clara. Aku Eileen. Sampai ketemu di Bosa Menyapa Menyapa Lagi lagi episode selanjutnya. Dadah.